Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Musnul Ambiyah dari Universitas Nahdlatul Ulama, Prodi Studi Islam Interdisipliner, Fakultas Teologi Islamiyah. Ingin menjelaskan sedikit tentang metode penerapan hukum-hukum Islam, yang mana dalam penetapan hukum Islam secara umum dapat dikelompokkan menjadi dua macam, yaitu pertama metode verbal, yang mana metode verbal yaitu metode penetapan hukum yang bertumpu kepada analisis kebahasaan, semisal lafadz-lafadz am, lafadz khas, lafadz mutlak, muqayyad, amr, nahi, dan sebanyak lagi. Dan yang metode kedua yaitu metode substansial, yaitu metode penetapan hukum yang bertumpu kepada pengertian implisit nas dengan menggali substansi-substansi hukum Islam. Jadi secara garis besar ditemukan dua aliran usul fiqh yang berbeda dalam perumusan kaidah-kaidah usul. Aliran pertama yaitu aliran mutakallimun atau aliran Syafi'iyah. Mereka membangun kaidah-kaidah usul fiqh secara teoritis, logis, dan rasional dengan didukung oleh alasan kuat, baik alasan secara akal ataupun alasan secara nakli. Dan aliran yang kedua yaitu aliran Hanafiyah atau aliran fuqaha. Mereka membangun dan merumuskan kaidah-kaidah usul dengan beranjak dari berbagai masalah-masalah cabang dalam mazhab, setelah meneliti dan menganalisis masalah-masalah cabang tersebut. Untuk memadukan dan menyatukan kedua aliran dalam hukum Islam yang tadi sudah disebutkan, maka lahirlah aliran konvergensi, yaitu yang dipelopori oleh Imam Asy-Syatibi dengan metode istiqra'i, dan dalam karangannya beliau yaitu yang berjudul metode penetapan hukum Islam, membongkar konsep al-istiqra' al-ma'nawi Asy-Syatibi. Sangat menarik untuk dibaca karangan beliau ini. Pada buku ini dijelaskan berbagai konsep tentang al-istiqra' al-maknawi oleh beliau dengan kerangka teoritis perumusan kaidah-kaidah usul dan metode dan konsep penetapan hukum yang ditawarkan oleh Imam Asy-Syatibi. Beliau yang bernama lengkap Abu Ishaq Ibrahim bin Musa bin Muhammad Al-Lahmi Al-Qarnati, yang dilahirkan di Granada. Belum jelas tahun lahirannya sih. Merumuskan konsep al-istiqra' adalah penelitian terhadap partikular makna nas, hukum spesifik far'iyah, dan realitas sejarah untuk ditetapkan sesuatu hukum umum, baik sifatnya pasti, qot'i, atau dengan zonni. Al-istiqra' al-ma'nawi yang merupakan suatu metode penetapan hukum tidak saja menggunakan satu dalil tertentu, melainkan dengan menggali dalil-dalil yang lain yang digabungkan antara dalil yang lain dengan dalil yang satu untuk menjadi suatu tujuan, mengandung aspek dan tujuan yang berbeda, sehingga terbentuklah suatu perkara hukum berdasarkan gabungan-gabungan dalil tersebut. Mengingat tujuan Imam Asy'ari dalam penetapan hukum adalah untuk merealisis permasalahan umat manusia dari berbagai segi yang tersimpul dalam prinsip daruriyah, hajiyah, dan tahsiniyah. Jadi dengan metode yang dipaparkan oleh karangan beliau, Imam Asy-Syatibi bertujuan memberikan alternatif yang signifikan untuk menetapkan hukum atau kaidah hukum dan memverifikasinya banding dengan metode-metode yang lain yang dilakukan secara parsial, yakni menggunakan dalil secara terpisah-pisah, sehingga terkadang mengabaikan dalil-dalil yang lain yang sebenarnya relevan
diterapkan dalam penyelesaian berbagai problem hukum tertentu. Dan mungkin itu saja yang singkat tentang metode penetapan hukum Islam. Dan selanjutnya ingin menjelaskan mengenai ijtihad dan mustahid. Ijtihad yang berawal kata dari jahada yastahidu ijtihadan, yang mana ijtihad tersebut memiliki banyak makna. Yang mana ijtihad tersebut maknanya adalah kemampuan atau upaya. Namun sebuah istilah ijtihad memiliki beragam definisi dan penjelasan. Dan penjelasan kali ini mengenai ijtihad atau upaya dalam hukum-hukum Islam. Nah, jadi secara umum ijtihad adalah usaha dan upaya yang dikerahkan oleh seorang bernama mujtahid dengan segala kemampuan dan pengetahuan yang dimilikinya untuk menggali dan menemukan hukum-hukum syariat. Jadi ijtihad dan mujtahid itu saling berkaitan, yang mana ijtihad adalah perbuatannya dan mujtahid adalah seorang pelakunya atau seorang yang mengerjakannya. Dan lanjut ke fungsi dan rukun ijtihad. Apa sih fungsi dan rukun ijtihad? Dasar dari ijtihad adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi para ulama tidak sembarangan menentukan hukum dari suatu permasalahan. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, sesungguhnya kami telah menurunkan kitab kepadamu dengan membawa kebenaran supaya kamu menggali antara manusia dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu, dan janganlah kamu menjadi penantang, yang mana orang yang tidak bersalah karena membela orang-orang yang khianat. Fungsi ijtihad yang pertama yaitu rujuk kembali, artinya mengembalikan ajaran-ajaran Islam kepada Al-Quran dan As-Sunnah dari segala interpretasi yang kurang relevan. Dan fungsi yang kedua yaitu ihya, kehidupan, menghidupkan kembali bagian-bagian dari nilai dan Islam, semangat agar mampu menjawab tantangan zaman. Karena zaman dulu, zaman Rasul dengan zaman sekarang itu berbeda sekali, maka perlu namanya ijtihad untuk menggali lebih dalam lagi suatu hukum itu untuk menjadi diperbarui dikarenakan kondisi zaman yang telah berbeda. Dan fungsi yang ketiga yaitu al-inabah, pembenahan, yang mana memenuhi ajaran-ajaran Islam yang telah diijtihadi oleh ulama terdahulu dan dimungkinkan adanya kesalahan menurut konteks zaman dan kondisi yang dihadapi. Jadi ulama terdahulu dan sekarang pun tetap berbeda. Ulama yang telah berijtihad dahulu kala dan sekarang mungkin perlu diperbarui lagi karena sudah berbeda zaman. Ya, zaman dulu zaman yang kurang modern ibaratnya lah, dan yang zaman sekarang itu bisa dikatakan dengan zaman yang modern. Lanjut ke rukun ijtihad. Apa sih rukun ijtihad itu? Ada berapa? Rukun ijtihad memiliki 4 rukun. Yang pertama itu al-waqi', yaitu adanya kasus yang terjadi atau diduga akan terjadi, tidak diterangkan oleh nas. Terjadi tapi tidak diterangkan oleh nas. Dan yang kedua yaitu mujtahid, ialah orang yang melakukan ijtihad dan mempunyai kemampuan untuk berijtihad dengan syarat-syarat tertentu. Ijtihad. Jadi ada al-waqi', ada yang ingin ijtihadi, dan yang kedua adalah adanya orang yang mengijtihadi. Dan rukun ijtihad yang ketiga yaitu fi'il, ialah hukum-hukum syariat yang bersifat amali, taklifi dan taklifi. Yang keempat itu dalil syara, untuk menentukan suatu hukum bagi mujtahid. Jadi mujtahid harus memiliki persiapan dalil-dalil untuk menentukan hukum-hukum yang akan di dalamnya lagi.
Nah, apa sih syarat umum utama syarat dari seorang mujtahid? Syarat utama dari mujtahid yaitu yang pertama pastinya Islam, yang kedua baligh, berakal, dan yang ketiga adil. Syarat utama karena sekarang syarat umum, syarat yang utama harus dimiliki seorang mujtahid yaitu menguasai pengetahuan Al-Qur'an. Itu wajib karena kan Al-Qur'an itu sebagai sumber utama dalam mencari suatu hukum maqadirus syariah. Dan itu menguasai pengetahuan tentang sunnah kenabian, mengetahui hadis, mengetahui dan sunnah kenabian yang Nabi beliau kerjakan untuk menyamakan apa yang akan dia kerjakan sekarang itu harus sesuai dengan sunnah-sunnah Nabi, hadis-hadis Nabi, apa yang dilarang oleh Nabi dan apa yang diperintah oleh Nabi harus sesuai. Dan yang ketiga itu menguasai ilmu Arab, Al-Quran dan hadis menggunakan bahasa Arab, tidak menggunakan bahasa Indonesia. Dengan media bahasa Arab, seorang mujtahid tak akan mampu memahami teks tersebut jika beliau tidak bisa menggunakan bahasa Arab, tidak bisa bahasa Arab. Dan yang ketiga menguasai usul fiqh, itu wajib juga adalah di dalamnya ada sekumpulan teori dan konsep di dalam usul fiqh tersebut. Dan yang syarat yang kelima yaitu mengetahui hal terkait ijma. Setelah Al-Quran dan hadis ada juga ijma, yaitu sumber syariat ketiga dalam Islam, yaitu kesepakatan para ulama. Dan syarat penyempurna seorang mujtahid yaitu mengetahui al-bara'ah al-asliyah, mengetahui hukum aslal. Dan yang kedua mengetahui maqasid asyariyah, tujuan maksud dari syariah tersebut. Dan yang ketiga mengetahui kaidah-kaidah umum, kaidah kuliah. Yang keempat mengetahui letak perbedaan pendapat. Yang kelima mengetahui kebiasaan urf yang telah berlangsung. Tingkatan ijtihad yaitu pertama mujtahid mustaqil, mutlak mustaqil adalah mujtahid yang mengaplikasikan kaidah-kaidah yang dirumuskan sendiri secara independen dijadikan metodologi berpikir dalam berproses penggalian hukum Islam. Yaitu yang kedua mujtahid mutlak muntasib, mujtahid yang memiliki kemampuan untuk menerapkan kaidah-kaidah, menggali hukum dan memilah usul furu' asal cabang. Yang ketiga mujtahid madhab. Madhab ada mujtahid muqayyid, mujtahid tarjih, dan mujtahid hafizul mazhab. Mungkin itu saja yang ingin saya sampaikan. Jadi kesimpulannya adalah Islam adalah agama yang sempurna. Agama ini memperhatikan umatnya dari urusan-urusan yang penting hingga hal-hal kecil dalam kehidupan. Urusan berwudu, urusan masuk kamar mandi pun tetap diperhatikan oleh ajaran Islam ini. Maka beruntunglah bagi kaum muslimin karena kehidupannya sudah diatur sedemikian rupa oleh agama Islam. Adalah Al-Quran As-Sunnah yang menjadi dua sumber pedoman dalam hidup agama Islam seorang muslim. Tapi sebagai salah satu agama terbesar di dunia, umat Islam juga sering dihadapkan dengan berbagai permasalahan, terutama yang berkaitan dengan syara atau ibadah. Oleh karena itu, selain menggunakan Al-Quran dan Sunnah, ulama juga menggunakan ijma dan qiyas sebagai instrumen untuk membantu memecahkan masalah umat. Dengan adanya ijtihad di dalam Islam, agama Islam menjadi agama yang luas, dinamis, fleksibel dengan dinamika. Mungkin itu saja. Terima kasih. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.